pada kitab Fathul Mu'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi barakatihi ilmihi fid dharain. Kemarin itu sempat ada jam di depan. Tidak ada lagi. Masih sambungan tentang perkara-perkara yang disunahkan dalam wudu. Terakhir kita bahas bahwa sunnah minum air sisa dari air wudu. Kalau kita wudu pakai ember, siram, selesai wudu ternyata masih ada sisa air di ember tadi itu, sunnah diminum. Nah, dalam satu hadis, inna fihi shifaa'un min kulli da', sesungguhnya di dalam air sisa wudu tadi itu ada obat untuk segala penyakit. Yang punya penyakit diamalkan saja, nggak sembuh dapat pahala. Walaupun nggak sembuh dapat pahala. Tadi amalin aja. Kalau yang pakai keran Ustaz? Nah, kalau yang pakai keran, ya udah minum sisa sedikit lah air kerannya. Nah, putar sedikit. Walaupun memang nggak nampak sisanya karena dia pakai keran. Nah, tapi ya intinya kita pakai air yang ada dari mana sumbernya, ya udahlah. Insyaallah ada yang ditampung di tong atas gitu kan. Kalau jalan dan pakai keran, minum aja sedikit tak masalah. Nah, kalau ditampung di luar apa? Kalau ditampung di bawah, nah itulah yang lebih pas nampak dia sisanya. Nah, jadi yang punya sakit-sakit rematik, asam urat, asam lambung, segala macam asam lah. Nah, kalau seandainya lama sudah tak sembuh, coba diamalkan habis wudu minum sedikit sisa air wudunya. Bukan bekas wudunya, bukan. Sisa yang di ember. Satu teguk atau gimana? Seteguk aja dia. Nah, kalau banyak kali kalau usah sampai segelas. Sedikit aja, ambil setampungan tangan itu gitu. Bukan air bekas wudunya ya. Kalau air bekas wudunya malah kurang bagus. Kenapa? Karena memang air bekas wudu itu dikatakan melarutkan dosa. Air bekas wudu dikatakan melarutkan dosa. Diminum masuk lagi dosanya ke dalam. Ada kayak bekas yang di embernya itu saja. Dan kemudian sekarang lanjut. Jadi ini amalan yang bisa. Sebenarnya di agama kita ini banyak bacaan-bacaan atau obat-obat gratis dari bacaan atau dari pengamalan. Contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaca kitab Syiar Salikin mengatakan di antara adab makan adalah memulai makan dengan mencicipi garam. Jadi makan sudah dihidangkan, ada satu piring kecil garam. Sebelum makan, cicip garam pakai kelingking tangan kanan. Dicicip. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu obat dari itu mencegah 70 macam penyakit. 70 macam penyakit bisa dicegah dengan itu. Baca kitab Syiar Salikin. Kan murah, gratis. Daripada cek sana sini segala macam. Nah, jadi garam di piring kecil sebelum makan. Nah, itu kata Sayyidina Ali obat dari penyakit. Ada lagi baca surah Al-Hasyr dari lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha, seterusnya sampai nanti ayat 21 sampai 24 kalau tak salah. Itu sambil tangan dipegangkan ke atas kepala selama baca itu. Kalau dia pernah ikut zikiran di pesantren kami itu kadang kalau udah pas baca itu nampak santri pegang tangan di atas kepala. Itu kata Rasulullah dalam satu hadis, itu syifa'un likulli da'. Itu adalah obat untuk segala macam penyakit. Murah, gratis, dapat pahala. Jadi yang seperti ini sebenarnya diamalin, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Nah, makanya
ya santri-santri itu jarang sakit. Tapi sakit perut lapar karena belum makan. Kalau yang lain insya Allah. Nah, banyak bacaan-bacaan untuk pelindung itu dari penyakit, dari segala macam. Apalagi bacaan habis subuh sama habis maghrib. Nah itu kalau bisa jangan ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali habis subuh, 3 kali habis maghrib. 3 kali waktu subuh, 3 kali waktu maghrib. Nah, ada beban tulis. Tapi insyaallah bisa lah cari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah, siapa baca itu, kalau dibaca waktu subuh sampai maghrib tak akan ditimpa musibah pada dirinya, keluarganya, hartanya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Dan itu dibaca. Nah, aman insyaallah. Yang takut makan ini segala macam, takut naik darah tinggi, takut naik kolesterol, dibaca itu aman. Nah, baca 3 kali. Itu untuk dunianya. Nah, untuk akhiratnya ini saya beberapa kali sholat maghrib di sini ada satu bacaan ringan yang kalau bisa jangan sampai ditinggal oleh imam. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu kalau bisa jangan ditinggal habis maghrib sama habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dalam satu hadis dikatakan barang siapa baca itu di waktu subuh, mati sebelum maghrib, lepas dari neraka. Barang siapa baca itu di waktu maghrib 7 kali, mati sebelum subuh, lepas dari neraka. Nah, itu kan amalan-amalan ringan yang kalau bisa kita jangan sampai tak amalkan. Tapi Imam Ahmad katakan Allahumma ajirna minan nar itu qabla ayyuhad bisa ahadan atau qabla ayyukallima ahadan, sebelum dia bicara sama siapapun. Nah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, baca subuh, meninggal sebelum maghrib, lepas dari neraka. Baca maghrib, meninggal sebelum subuh, lepas dari neraka. Nah, kalau berjamaah ajirna. Nah, itu imam-imam lah, biar diikuti sama makmum. 7 kali aja. Dan ini amalan-amalan ringan, tapi fadilahnya besar. Berobat rajin kita. Capek padahal nembus resep ini itu segala macamnya, ada yang gratis dan tak capek, kadang sering lupa. Pergi ke apotek, ngantri di dokter, di klinik, segala macam, semua dibuat. Tapi yang mudah-mudahan begini, kenapa tadi buat? Yang garam tadi cuma Ustaz? Yang garam tadi? Yang garam tadi. Sebelum makan, cicip dulu garam pakai tangan kanan, pakai kelingking. Tiap-tiap mau makan? Dia mau makan. Dia makan pagi, makan siang, atau makan malam. Nah, cicip lah. Nasi, lauk, segala macam, siapkan dulu garam. Dulu awal-awal santri kami sering buat, rajin buat, akhir-akhir udah lupa. Awal-awal santri kalau tengok ada garam nggak makan, tapi akhir-akhir udah lupa mungkin. Siapa tuh Ustaz? Abi Maulana buat. Nah, dia pernah kami tengok makan begitu. Pakai, jadi itu 70 penyakit tertolak. Nah, sumbernya kitab Syiar Salikin, di kitab lain pun ada. Tapi yang biasa Melayu kan orang sini punya yang Melayu. Syiar Salikin baca adab makan. Itu di situ nanti. Ayo, kita baru masuk, belum lagi masuk. Lanjutan sunnah dalam wudu. Wa yusannu rasyu izarihi bihi, dan disunnahkan memercikkan air ke sarungnya, memercikkan sarungnya dengan air wudunya tadi. Sunnah memercikkan sarungnya dengan sisa air wudunya. Jadi habis wudu ambil percikan, nah, ke sarungnya. Ayani in tawahama, kalau ada waham, ada dugaan kecil, husuli muqaddarin lahu, terhasilnya kotoran bagi sarungnya tadi. Jadi kalau ada waham, ada kotoran, dipercikkan. Kama istazharahu syekhuna, sebagaimana yang dinyatakan oleh guru kami.
Nah, jadi habis wudu sunnah dipercikkan. Wa alaihi yumalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li izadihi, dan atas alasan itulah dibawa atau dimungkinkan percikan Rasulullah kepada sarungnya dengan air bekas wudunya. Itu tadi untuk menghilangkan was-was. Nah, kalau kita ada waham ini kotor tidak ya? Kotor tidak, percikan sih. Kenapa? Nanti ketika sholat khawatir ketika ruku nampak sarung ada tetesan air, langsung setan bermain di kepalanya. Air kencing tuh terpercik, ini itu segala macam. Tapi kan nggak pasti. Waktu ruku Allahu Akbar nampak kok ada tetesan air di sarung. Sami Allahu liman hamidah, nanti air kencing, tapi tak pasti. Sujud Allahu Akbar, bisa jadi air kencing. Kalau air kencing tak sah. Duduk lagi, kenapa? Karena belum pasti, belum batal. Tapi sepanjang sholat itu saja pikirannya. Tapi ketika sudah dia percikan, begitu nampak dia ruku Allahu Akbar, kok ada air? Oh, dan ini percikan, aman dah. Tak lagi jadi pikiran. Nah, menghilangkan was-was. Nah, apalagi yang disunnahkan? Yang disunnahkan warak'atani ba'dal wudu'i, dan sunnah salat 2 rakaat setelah wudu. Setelah wudu sunnah salat 2 rakaat. Ai bihaitsu tunsabani ilaihi urfan, yakni sekira-kira bisa dinisbahkan kepada wudu. Artinya selagi masih memang bisa dikatakan itu salat sunnah wudu. Jadi salat sunnah wudu disunahkan. Setiap habis wudu salat 2 rakaat. Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, terutama ketika Mi'raj, begitu kan lewat surga, tembus sampai Sidratul Muntaha. Ketika lewat surga mendengar tapak derap langkah kaki Bilal berkata, tanda Rasulullah ini suara terompahnya Bilal. Dalam satu riwayat memang nampak bayangan Bilal di surga tadi. Begitu balik ke dunia, langsung Rasulullah tanya, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, kok bisa kau duluan ke surga dari aku? Sampai begitu, lebih dahulu dari Rasulullah. Bilal bingung, nggak tahu ya Rasulullah kenapa. Bilalnya saja tak tahu kenapa. Nah, ternyata kata Bilal, hanya saja setiap kali aku berhadas, kemudian aku berwudu, atau setiap kali aku berwudu, maka setelahnya aku pasti akan sholat 2 rakaat, walaupun bukan waktu sholat. Pokoknya habis wudu sholat 2 rakaat. Ini tak pernah diajarkan Nabi. Ini tak pernah diajarkan Nabi. Nabi aja tak tahu ada amalan seperti itu. Pokoknya habis wudu sholat 2 rakaat. Nah, ini kalau seandainya jumpa orang Wahabi Bilal nih habis. Untungnya jumpa sama Nabi. Untungnya jumpa sama Nabi. Dengan apa kau dahului aku ke surga? Ternyata ada orang mengamalkan satu amalan baik yang belum diajarkan Nabi, duluan ke surga, bukan duluan ke neraka. Kalau orang Wahabi kan pokoknya ada amalan baru, mau baik mau buruk terserah, pokoknya masuk neraka. Jadi sebenarnya kalau ditanya, mereka itu tak ikut Nabi. Orang Wahabi itu tidak ikut kepada Nabi. Enggak ikutnya dari mana? Mereka kalau jumpa ada satu amalan yang belum pernah dilakukan Rasul, mereka bilang apa? Masuk neraka, sesat. Nabi berkali-kali jumpa amalan baru yang baik yang tak pernah Nabi ajarkan. Nah, maka justru janjinya itu janji yang bagus nih Bilal. Ada satu amalan yang tak pernah diajarkan, apa kata Nabi? Kau masuk surga duluan daripada aku. Dengan apa? Satu. Ada orang ketika mulai salat Allahu Akbar, dibacanya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu tak pernah diajarkan Nabi. Nah, kemudian Rasulullah balik ke belakang. Siapa tadi yang baca? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira ketika mulai salat? Sahabat angkat tangan, aku ya Rasulullah. Kulihat 7 pintu surga terbuka ketika membaca. Bukan pintu neraka, bukan. Kalau orang Wahabi pasti versinya itu pintu neraka yang terbuka. Kenapa? Nggak pernah diajarin Rasul.
tapi pintu surga yang terbuka. Kedua, itu kedua. Ketiga, sahabat ada yang bangkit ketika Rasul bangkit, sami'allahu liman hamidah. Dia baca Rabbana walakal hamdu seterusnya. Balik lagi Rasulullah setelah salat. Manil faqir. Siapa tadi yang baca? Ketika bangkit sami'allahu liman hamidah. Enggak pernah Rasulullah ajarin. Ngaku lagi sahabat ana ya Rasulullah. Kulihat 70 sekian malaikat berebut menuliskan pahalanya, bukan dosanya. Itu sikap Rasulullah ketika melihat ada orang mengamalkan satu amalan baik walaupun belum pernah diajarkan Nabi. Lah orang Wahabi yang katanya mau niru Nabi, kenapa tak begitu sikapnya? Justru ketika ada orang melakukan satu amalan mau baik pun kalau nggak pernah dibuat Nabi masuk neraka. Apa sama nih sama Nabi kira-kira sekali? Kan tidak. Cepat kali membid'ahkannya, cepat betul. Tapi itu kalau udah terpegang sama orang ayah lagi dosa. Itu yang pernah saya katakan, pernah saya berdebat, udah tak bisa lagi bercakap, tak mau juga itu. Masalah maulid yang dia bilang bid'ah, saya sampaikan kepada dia tentang pendapat Imam Ibnu Katsir yang menyatakan Raja Muzaffar yang pertama kali membuat maulid itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir raja yang salih, raja yang adil, bukan raja yang bid'ah. Imam Ibnu Katsir masih memuji Raja Muzaffar. Disampaikan begitu apa katanya? Imam Ibnu Katsir itu bisa salah. Gitu. Langsung saja itu. Wah tak mempan begitu. Akhirnya saya katakan kenapa maulid bid'ah? Karena tak pernah dibuat di zaman Rasul. Saya bilang banyak yang tak ada di zaman Rasul. Nah, ada ini, ada itu segala macam. Oh tidak, khusus masalah ibadah. Sepakat, ibadah kalau tak pernah dibuat di zaman Rasul, kalau dibuat sekarang itu bid'ah. Iya. Maka saya tanya, belajar ibadah enggak? Ibadah. Berarti tak boleh ada sistem yang baru, harus persis seperti di zaman Rasulullah. Karena belajar ibadah, kan mereka selalu begitu alasannya. Masalah ibadah yang nggak boleh ada yang baru. Kalau masalah dunia terserah. Saya tanya, belajar ibadah nggak? Ibadah. Berarti nggak boleh ada cara baru dalam belajar, harus seperti cara Rasulullah mengajari sahabat. Ente SD kan? Iya. SMP? Itu ngapain? Belajar. Ini akhlak berarti. Karena di zaman Rasul nggak ada SD, SMP, SMA. Kuliah nggak ada. Bubarin itu semua. Al-Azhar itu bid'ah. Itu sistem belajar yang nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Sementara belajar itu ibadah. Diam, tak bisa jawab. Ini tak bisa jawab. Tutup aurat ibadah kan? Ibadah. Jangan ada model tutup aurat baru. Harus seperti tutup auratnya Rasulullah. Sementara orang sekarang pakai batik tutup auratnya, tetap nggak mau juga ikut. Nah, itu tadi. Waktu saya bilang begitu, dia katakan, oh itu yang tak boleh ada baru kalau ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah diperkecil lagi pengertian bid'ahnya. Kayak sholat segala, oke. Maulid ibadah mahdhah atau bukan? Nah, dia terjebak ya. Maulid bukan ibadah mahdhah, jadi nggak masalah kalau dibuat. Tak terima juga. Tetap juga postingannya maulid bid'ah. Nggak dijawab punya kita, tapi tetap bilang gitu. Nah, hati-hati yang muda-muda. Nah, Alia masih kecil-kecil ngaji gini, kuliah sampai ke UIN. Jumpa sama orang-orang yang begitu. Hati-hati, bentengnya harus kuat. Jangan sampai ikut kepada aliran-aliran yang seperti itu. Keras hati nanti. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan salat sunnah ba'da wudu. Nah, yang memang Rasulullah pun tak tahu dengan itu, tapi itu dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, fatafutani, maka luputlah 2 rakaat setelah wudu tadi. Bitulil fasli, dengan lama berpisah. Kalau ini urf,
Kira-kira kalau habis wudhu, habis itu setengah jam tak sholat, udah lama belum? Udah lama ya. Berarti udah nggak bisa lagi sholat tahiyat, sholat sunnah wudhu. Nah, kalau sudah terlalu lama, lamanya ini urf alal urjah. Nah, menurut pendapat yang paling nyata lah. Dan wa inda ba'dihim bil i'rab, sebagian ulama, di sisi sebagian ulama, luputnya 2 rakaat salat sunnah wudu itu bil i'rab, dengan berpaling. Berpaling itu dengan dia bilang begini, adalah tak usah salat sunnah wudu. Nah, ketika dia sudah begitu, barulah luput. Atau memang dia berpaling tak mau mengerjakan salat sunnah wudu itu, barulah luput 2 rakaat salat sunnah wudu. Wa ba'dhum, sebagian ulama berpendapat luputnya 2 rakaat salat sunnah wudu itu bijafafil aqdha, kalau anggotanya sudah kering air wudunya, baru luput. Kalau nya agak lama. Nah, wakilah ada juga yang berpendapat bil hadas, kalau sudah berhadas. Selama belum berhadas, silahkan salat sunnah wudu. Begitu banyak pendapat tentang batasan kapan luputnya sholat sunnah wudu. Nah, jadi mau pakai yang mana terserah. Tapi pendapat yang kuat itu kalau sudah lama, lamanya itu urf ini yang payah ya. Urf ini yang agak payah. Nah, saya cari-cari batasannya, mungkin kalau di kitab lain ada, tapi di sini tak dibahas. Enak kita itu suka kalau dikasih batasan. Kita itu suka kalau dikasih batasan. Misal sunnah dalam wudu itu mualat. Mualat itu artinya jeda antara satu rukun dengan rukun berikutnya jangan terlalu lama. Ukuran terlalu lamanya ini seberapa? Kalau seandainya dibilang urf, ya nurut kebiasaan apa ya? Tapi ulama katakan sekira-kira belum kering anggota wudunya daripada air wudu. Nah, kalau gitu kan jelas. Jamak takdim antara sholat pertama dengan sholat kedua itu jangan terpisah lama. Lamanya seberapa? Kita suka dikasih batasan karena kita payah ukur kalau dikasih urf. Nah, ukuran lamanya sekira-kira cukup waktunya untuk sholat 2 rakaat yang fardu-fardunya saja. Nah, itu kan jelas. Nah, kalau ini urf, ya sudahlah dibilang urf. Tanya orang udah lama belum? Nah, kalau orang yang minta batasan juga, kasih saja pendapat yang ketiga tadi. Kering anggota wudu. Kalau udah kering anggota wudu dari air wudu, udah tak bisa sholat sunnah wudu. Dan pilih itu saja lah. Kalau orangnya minta batasan jelas. Nah, ketika sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah wudu, sholat yang istilahnya ghairu maksudah, sholat yang tidak menjadi tujuan. Tujuannya adalah sholat setelah wudu. Artinya sholat apapun yang dikerjakan setelah berwudu sebelum kering anggota wudunya dari air wudu, maka sholat itu bisa dikatakan sebagai sholat sunnah wudu. Seperti halnya sholat tahiyatul masjid. Sholat apapun yang dilaksanakan sebelum duduk setelah masuk masjid, sholat apapun yang dilaksanakan sebelum duduk setelah kita masuk masjid, maka bisalah dia dinamakan sebagai sholat tahiyatul masjid. Begitu juga sholat tahajud. Sholat apapun yang dikerjakan setelah sholat isya dan tidur, maka bisa dikategorikan sebagai sholat tahajud. Nah, jadi kalau orang masuk masjid belum duduk, sholat qobliyah subuh, maka qobliyah subuhnya juga terhasil sebagai tahiyatul masjid. Hanya saja tentang terhasil pahala keduanya, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Romli, niatkan qobliyah subuh yang maksudah, maka terhasil otomatis tahiyatul masjidnya. Gak usah niat dua, cukup yang jadi tujuan saja diniatkan, maka tahiyatul masjidnya otomatis terhasil. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, berapa yang mau dihasilkan pahalanya, segitulah yang harus diniatkan. Misal habis wudu masuk masjid mau sholat qobliyah. Kalau menurut Imam Romli, dia sholat dengan niat Allah, sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh, maka terhasil qobliyah subuh, terhasil sholat tahiyatul masjid, terhasil sholat sunnah wudu. Tiga terhasil. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau mau 3 ya niatnya 3.
agak panjang takbirnya. Allah, sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh dan tahiyatul masjid dan sunnah wudu. Baru terhasil 3 pahalanya. Nah, walaupun sholatnya sah. Nah, jadi Ustaz ketika dia mengalihkan sholat witir, diniatkan untuk tahajud dapat fadilah. Dapat lagi. Nah, itu deh. Kalau menurut Imam Romli, witirnya kan diniatkan dan langsung dapat. Sholat witir yang dikerjakan setelah isya dan setelah tidur, witirnya bernilai tahajud. Nah, Tidur setelah tidur. harus setelah tidur. Walaupun tidurnya sebelum isya. Walaupun tidurnya sebelum isya. Habis maghrib tidur dia. Hanya isya bangun. Habis sholat isya dia sholat sunnah ba'diyah isya. Ba'diyah isyanya bernilai tahajud. Karena tadi setelah maghrib dia sudah tidur. Walaupun sebentar, asal tidur, bukan ngantuk. Nah, memang nyenyak lah gitu. Nah, kalau dia mau tahajud tapi tak mau tidur, tak bisa disebut tahajud. Jadi kalau mau nilai sholat malamnya itu sebagai tahajud harus tidur. Karena tahajjada ya tahajjud artinya susah payah bangun dari tidur. Itu yang paling payah tuh. Kalau udah tidur, mau sholat lagi di situ godaannya berat. Maka di situ nilai lebihnya. Jadi harus sholat isya harus tidur. Kalau dia qada Ustaz, kalau dia qada itu dilaksanakan setelah isya dan tidur, nilai tahajud juga. Sholat apapun. Nah, sholat apapun. Nah, bahkan sholat fardu yang tidak qada, yang adaan. Nah, ini ada kasus nih. Sholat fardu tidak qada tapi bernilai tahajud. Nah, kira-kira gimana gambarannya? isya yang dilambatkan. Kalau itu belum sholat isya lagi. Belum ya? Nah, jamak takhir maghrib ke isya itulah bisa jadi. Tapi dia kerjakan isya dulu baru maghrib di jalan. Berhenti kita maghrib tidak, tidur aja lah dulu. Tidur. Nanti aja jamak takhir di isya. Tidur dulu. Nah, jam 11 singgah dan sholat isya. Sholat jamak kita maghrib isya. Dia sholatnya isya dulu. Boleh nggak sholat jamak takhir isya dulu? Boleh. Boleh. Udah tidur belum tadi? Sudah. Lalu habis itu sholat fardu maghrib. Mau nggak nih maghribnya namanya? Tidak, jamak. Maka fardu maghribnya itu bernilai tahajud. Nah, Dapat pahala 2 ya. dapat pahala 2. Nah, tapi harus tidur dulu. Nah, kalau nggak tidur nggak bisa. Ini kita udah sholat isya nih semua. Pas mengaji begini tertidur, nyenyak. Nanti habis ngaji sholat tahajud udah bisa. Nah, kalau tak tidur memang tak bisa namanya tahajud. Namanya qiyamul lail. Nah, ibadah malam itu ada 3. Ada ihya'ul lail, ada qiyamul lail, ada tahajud. Kalau ihya'ul lail itu paling umum. Ibadah apapun yang kita kerjakan di waktu malam, baik itu baca Quran, berzikir, sholawat, sholat, maka itu dianggap sebagai ihya'ul lail, menghidupkan malam. Nah, yang kedua qiyamul lail. Qiyamul lail ini sholat malam. Isya berjamaah pun sudah dianggap qiyamul lail. Rawatib isya pun dianggap qiyamul lail. Witir qiyamul lail. Salat mutlak di malam hari qiyamul lail. Mau sebelum tidur atau setelah tidur, asal dia salat malam disebut qiyamul lail. Nah, ini agak lebih khusus. Ihya'ul lail tadi, maka semua qiyamul lail disebut juga sebagai ihya'ul lail. Tapi kalau zikir-zikir tidak bisa disebut qiyamul lail karena qiyamul lail khusus sholat. Yang terakhir tahajud. Tahajud ini sholat malam setelah tidur dan sholat isya. Tahajud. Nah, apa hukum sholat tahajud berjamaah?
tahajud di antara sholat yang tidak disyariatkan berjamaah. Nah, kalau memang sholat malamnya dia, maka mau dikerjakan berjamaah atau tidak pun nilainya sama, tetap pahalanya sama, satu-satu juga. Nah, tapi kalau kira-kira berjamaah jadi lebih semangat, buat. Tapi ingat, sholat tahajud berjamaah itu bisa haram kata ulama. Bisa haram. Kapan haram? Ketika mewahamkan, memberi waham kepada orang bahwa itu sunnah. Paham? Ketika membuat orang menyangka itu sunnah, jadi haram. Kami di pesantren buat berjamaah, tapi semuanya dijelasin. Ini bukan sunnah yang khusus. Mau berjamaah mau tidak sama. Nah, kenapa? Karena kalau tak berjamaah malas tak semangat ya. Nah, itu tadi menjaga semangatnya juga. Nah, Kan kalau gini Ustaz, kita siap maghrib tidur tadi kan? ya. Pokoknya tidur sampai lah jam 1, jam 2. Soal isya lah, itu tak dapat juga. Tak dapat karena sholat tahajud harus dua syaratnya, setelah tidur dan setelah isya. Jadi tadi masih isyanya saja. Amin. Begitu dia mengerjakan qobliyah isya, dapat ada. Begitu dia mengerjakan sholat isya. Iya, setelah sholat isya jam 2 tadi. Baru dia ba'diyah isya. Iya, itu nilai tahajud. Itu tadi. Tapi sholat isyanya yang jam 2 itu bisa nggak disebut qiyamul lail? Bisa. Qiyamul lail bisa juga. Nah, balik lagi, udah sampai sholat kita. Wudhu belum beres, sudah sampai sholat. Wa yaqra'u nadban, dan membaca secara sunnah dibaca ketika sholat sunnah wudhu ini. Fi ula rak'ataihi, pada yang pertama dari 2 rakaat tadi, artinya pada rakaat yang pertama. Ba'dal fatihati, setelah fatihah, yaitu walau annahum izzalamu anfusahum, sampai rahimah. Sempurna ayatnya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Sampai situ, habis itu rukuk. Itu rakaat pertama. Wa bisaniyah wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, sampai ke rahimah juga. Dua-duanya sama, rahimah. Nah, itu kalau mau lengkapnya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Yang pertama An-Nisa ayat 64, yang kedua An-Nisa ayat 110. An-Nisa ayat 64 itu rakaat pertama, An-Nisa ayat 110 rakaat kedua. Nah, itu kalau mau diamalkan. Sunnah wudunya jajaran, tambah itu lagi. Nah, ini sunnah-sunnah, surah-surah sunnah dalam sholat ini kalau bisa dipelihara. Nah, supaya pertama memang supaya banyak hafalan kita. Kita ini kadang tak habis, tapi janganlah sampai parah kali hafalannya sama Al-Quran. Minimal betul kata ayah saya, paling tidak Alhamdulillah kasur sampai Anas hafal lah. Biar agak ada bisa milih-milih juga ya. Ini sampai kuliah kulhu semua kuliah kulhu. Inna a'tayna wallahu ahad, al-kautsar al-ikhlas, Untung tuh ayat Allah. Kalau barang udah rusak boleh dipakai saja. Itu saja, subuh itu, zuhur itu, asar itu. Ayat langganan. Ayat langganan. Jadi makanya kalau bisa at-takatsur lah. Minimal dari itu ad-duha, dari ad-duha sampai An-Nas. Atau paling pun kalau memang masih ada semangat ngapal, juz 30 itu. Juz 30 itu kalau bisa dihafal. Jangan tak hafal sama sekali, makanya agak diganti-ganti. Tadi itu ganti-ganti. Tapi untuk memang sholat-sholat yang surahnya sudah ditentukan, ya sudah baca itu. Kayak tadi maghrib. Nah, maghrib tadi kuliah kulhu, qobliyah subuh, kuliah kulhu, atau alam nashrah sama alam tarah.
Itu juga bisa jadi terapi kesehatan. Rasulullah bersabda, "Man qara'a fi salatil fajri," barang siapa yang membaca dalam salat sunnah qobliyah subuh, alam wa alam buri'a minal alam. Itu hadisnya. Barang siapa yang baca pada salat sunnah qobliyah subuh alam dan alam, alam nasyrah sama alam tarah, buri'a minal alam, dibebaskan daripada alam. Alam itu artinya rasa penyakit. Nah, banyak lagi terapi-terapi kesehatan yang dikasih Rasulullah. Maka kita saya tak buat. Salat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam tarah. Insya Allah bebas dari penyakit. Kalau al-kafirun sama al-ikhlas itu memang ada juga. Jadi ini riwayat ada dua. Kalau yang tak sakit adalah baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang lagi sakit nggak ada salah tuh baca ini. Nah, tadi sudah qobliyah subuh baca itu, pas makan cicip garam, pas wudhu minum bekas air wudhunya, udah berapa? Insya Allah sehat. Tambah lagi yang 3. Nah, itu resep dari baginda Nabi. Nah, nggak perlu ke apotek baginda Nabi. Ada memang dulu bisa, saya lupa baca di kitab mana. Ada seorang dokter diutus untuk buka praktek gratis di kota Madinah. Buka praktek gratis, buka klinik gratis yang sakit berobat lah. Sebulan dia di situ tak ada yang datang. Sebulan dia buka praktek, tak ada yang gratisnya, bukan bayar. Tak ada yang datang. Ternyata ditanya tak ada yang sakit. Kenapa? Karena semuanya amalkan sunnah-sunnah resep-resep dari baginda Nabi tadi. Sekarang buka klinik gratis, wah meledak klinik divisi manusia. Yang bayar aja ngantri, apalagi yang gratis. Nah, tadi ya gitu tadi. Nah, amalkan. Nah, insya Allah bebas dari COVID. COVID yang nyata ya. Kalau di COVID kan mungkin nggak bebas juga, karena itu bukan penyakit. Kalau dari COVID-nya insya Allah bebas. Tapi kalau dari di COVID kan, nah itu agak bahaya kayak gitu. Nah itu pakai Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syaitan bil ardi wal fis sama, supaya tidak ada bencana-bencana, musibah-musibah perkara yang buruk menimpa kita. Nah, udah pada hafal kan? Pendek. Bismillahirrahmanirrahim itu diingatkan betul sama guru kami itu. Dulu yakinnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama bacaan macam gitu itu tinggi betul. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengaji sampai dekat waktu subuh. Sampai dekat waktu subuh mengaji. Lalu saat pagi hari itu mendung, tak nampak. Cahaya matahari itu tak nampak. Jadi muridnya bertanya, "Tuan udah masuk subuh belum?" Dia bentar tuan. Habis itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau sekarang udah. Bingung muridnya, tahu dari mana tuan? Fajar ya, apa? Orang mendung tebal. Tuan tahu dari mana? Udah masuk waktu subuh, kata murid. Karena barusan aku disengat kalajengking. Apa hubungan disengat kalajengking sama masuk waktu subuh? Ternyata maghrib beliau baca bacaan tadi itu, yang kalau itu dibaca tidak akan ditimpa musibah. Ini aku udah disengat kalajengking, berarti durasi atau masa bacaan tadi udah habis. Karena dikatakan kalau itu dibaca maghrib selamat sampai subuh. Ini udah disengat kalajengking, berarti udah masuk waktu subuh. Begitulah yakinnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini udah masuk subuh. Tapi itu ukuran beliau ya, ukuran kita tidak. Kita habis baca itu jam 12 mungkin udah disengat nyamuk juga. Nah itu adil lah beliau dua. Jadi dibaca. Nah nanti kalau yang tak hafal minta tulisan tak bisa. Udah tulis hari ini? Udah. Alhamdulillah. Udah dibagikan? Belum. Bagikan nanti lah. Dibagikan 3 kali waktu maghrib, 3 kali waktu subuh, jangan tinggal. Nah, banyak kali bahaya sekarang. Bahaya dari orang, bahaya dari binatang, bahaya dari orang yang macam binatang. Ya begal-begal itu bukan macam binatang. Kalau dibaca sholat salat berjamaah, imam yang baca sama-sama gitu tak masalah. Tak bisa. Makmum harus baca masing-masing.
Masing-masing harus baca. Jadi imam itu hanya sekedar mengingatkan dia baca. Oh ini baca, ini baca. Nah tadi. Kalau baca sama-sama tak masalah ya? Iya baca sama-sama nggak masalah. Masuk ada apa aja. Tinggal ngambil aja. Jadi tadi kita baca. Hah? Sebenarnya kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu asal masuk waktu maghrib. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang Allahumma ajirni minan nar itu habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu pas masuk waktu maghrib. Nah, tapi biasanya dibuat habis sholat, kami tetap habis sholat maghrib. Itu sahabat pernah menyampaikan hadis itu. Sahabat menyampaikan hadis itu. Dibaca itu tidak akan terkena musibah. Tapi sahabat yang menyampaikan hadis tangannya buntung. Tangannya buntung. Tak bertangan sebelah. Jadi ketika muridnya mendengar itu agak ragu murid. Katanya tak tertimpa musibah. Yang baca tangannya buntung. Sahabat tadi yang melihat itu dia sadar, ini kayaknya orang ragu gara-gara ini. Akhirnya dia bilang, wallahi demi Allah, ketika ini terjadi, aku lupa baca itu. Begitulah. Sampai dia bilang, ketika ini terjadi, artinya ketika dia tertimpa musibah tangannya buntung tadi, aku lupa membaca itu. Jadi terkadang ketika memang sudah takdir kita kena musibah, lupa kita bacanya. Lupa kita bacanya. Sedikit lagi. Ini tentang fadilah-fadilah. Bacaan ringan, namun fadilahnya besar, luar biasa. Faidah masuk kepada faidah. Faidah ini bukan tujuan pembahasan, tapi berkaitan sama pembahasan dan dia bagus kalau didapat. Nah, itu faidahnya. Kalau dulu guru kami bilang ada orang gali sumur tujuannya dapat apa? Dapat air. Ternyata gali sumur ada emas, diambil nggak? Diambil, walaupun bukan tujuan, tapi berharga itu loh. Jadi faidahnya macam itu. Ini nggak dibahas pun nggak masalah di wudunya gitu. Nanti masalahnya di yang lain. Wudunya tetap sah aja kalau nggak dibahas. Nah, faidahnya yuhramu tatahhuru bil musabbali lisyurbi. Haram bersuci, mau itu berwudu ataupun mandi wajib, bil musabbali dengan air yang didermakan, air yang diinfakkan, lisyurbi untuk minum. Ada orang letak aqua kotak di masjid. Kalau aqua kotak itu apa? Minum. Habis air di masjid. Dipakainya aqua untuk wudu. Nah, itu tak boleh. Haram. Haram perbuatannya, tapi sah wudunya. Nah, itu maksudnya. Wakala dan begitu pula bimain dengan air juhilah haluhu yang tidak diketahui keadaannya alal aujah menurut pendapat yang kuat. Ada air saja di dalam satu tong. Ini untuk minum atau untuk wudu ini tak tahu. Boleh untuk wudu? Enggak boleh. Haram. Nah, tapi nanti ada fatwa dari seorang ulama. Nah, ini kalau di anahnya ini dikatakan Sukila ditanya Al-Alamah Al-Tombadawi Anil Jawabi Wal Jarod. Nah, ada seorang ulama ini pun jarang saya dengar namanya, Tombadawi atau apalah cara bacanya. Nama ulamanya di sini Tombadawi. Nah, di situ dikatakan beliau ditanya, apa hukum menggunakan air yang ada di masjid yang terletak di satu wadah? Tidak diketahui untuk apa air itu. Nah, tidak diketahui untuk apa air itu. Nah, maka kata ulama ini, kalau ada qarinah, ada tanda-tanda orangnya ridho saja dipakai untuk apapun, pakai. Kira-kira kuat dugaan
beserta ada tanda-tanda orangnya ridho dipakai untuk apa saja, silakan pakai. Cemana nyari tandanya? Nah, tengoklah kebiasaan orang situ. Kalau menyediakan air, kira-kira kalau dipakai untuk wudhu marah nggak dia? Tidak, ada pakai. Nah, begitulah. Dan wa kada hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi, dan begitu juga membawa air yang didermakan kepada tempat yang lain. Ada air 1 ton disediakan gelas, silahkan bagi yang mau minum. Datang dia dikeluarkan brigade-nya, dimasukkan, habis itu bawa pulang, nggak boleh, harus di situ. Nah, begitulah. Kecuali kalau seandainya diketahui dia itu bakalan ridho kayak tadi lah, memang nggak masalah. Kalau kita sini ada aqua kota di masjid kok pulang, kira-kira orangnya keberatan nggak? Kalau kita lah mandang warga kita di sini, orang-orang sini, keberatan nggak kira-kira? Tidak, silakan pakai. Silakan lah seperti itu. Uruf ya. Gitu juga kalau kenduri, wirid, pada kue-kue, pada sebagian masuk, bawa pulang. Hukumnya apa? Hukum asal kalau belum ada kebiasaan yang berlaku nggak boleh, haram. Mana yang disediakan di rumah untuk makan situ. Tapi al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan itu dijadikan hukum. Kira-kira kalau dibawa pulang orangnya marah tidak? Tidak, bahkan senang dia bawa. Nah, kalau itu nggak usah pakai dipersilahkan lagi, silahkan bawa saja. Kalau sudah adatnya seperti itu. Nah, ingat ini fikih ya. Kalau kata tasawuf tak mau juga masuk gitu, harus jelas gitu. Syubhat-syubhat tak mau. Nah, tadi. Kalau fikihnya nih, kalau ulama sufi betul-betul harus dapat kalimat itu. Kami ingat dulu cerita guru kami. Ada tuan guru dulu di Tembok. Orang kalau siap ngajar, dia biasa dikasih uang. Ada orang basa-basi ngasih uang. Nah tuan, ya untuk ongkos-ongkos beca tuan. Habis itu yang biasanya dia naik sepeda, naik beca dia setelah. Karena memang angkatnya untuk ongkos-ongkos beca, ya amanahnya untuk ongkos beca, makanya untuk ongkos beca. Makanya udah tak usah dibilang-bilang lah. Banyak dulu Ustaz, habis bagi semua ya. Nah itu, ini Ustaz, untuk ongkos-ongkos beca. Biasanya naik sepeda, akhirnya naik beca karena memang di situ untuk ongkos beca. Yang lebih parah lagi, tuan, dua uang rokok, dia tak merokok. Jadi udahlah kasih saja, tahu begitu. Kalau orang-orang tasawuf dijaga betul amanahnya itu dipakai lebih. Orang dulu kan jadi begitu. Nah, dulu madrasah itu kadang segan hilang gaji. Jadi ada sebagian guru madrasah digaji sama pemilik madrasahnya, dan adalah untuk beli sabun gaul. Akhirnya kalau dia amanah betul untuk beli sabun betul. Nah, itu sufi kan. Kalau kita itu bahasa lisan saja ya. Kalau aku pakai yang lain kan tak masalah sih sama dia. Itu kan kalau mikirnya begitu. Wal yaqtasir. Tak bisa panjang. Seginilah tuh. Wal yaqtasirnya akan datang.